bacaan Al-Quran. Kepada Saudara Wahyu Munandar, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul siru fil ardi thumma anzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Qul liman ma fis samawati wal ard qulillah kataba ala nafsihi rahmah la yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fihi alladzina khasiru anfusahum fahum la yu'minun. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kemudian dilanjutkan oleh menyanyikan secara bersama-sama lagu Indonesia Raya. Kepada para hadirin dipersilakan untuk berdiri. Tapi ini wis tak korek. Wis bukan letter. Kepada Bapak Ibu silakan duduk kembali. Kemudian acara dilanjutkan oleh pemberian kata sambutan oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh, Bapak Akris Sarwani. Kepada Bapak kami persilahkan. Yang kami hormati dari Kementerian Koordinasi Maritim dan Investasi, Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Investasi, perwakilan dari Departemen Internasional, perwakilan dari Departemen Regional, dan Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Beijing, DPMPTSP Aceh, Badan Pengusahaan Kawasan Sabang, PT Marina del Rey, Dinas Pariwisata Provinsi Aceh, serta para hadirin sekalian yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji bagi Allah SWT. Pada pagi hari ini kita semua dapat bertemu meskipun secara virtual dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang suatu apa dalam rangka mengikuti penandatangan MOU kesepakatan pengembangan Yah Marina Pulau Klah sebagai bagian dari upaya mendorong investasi sektor pariwisata di Aceh. Kami sampaikan ucapan terima kasih atas kehadiran dan kerjasama para hadirin sekalian yang telah menyempatkan untuk hadir secara virtual dalam mendukung acara penandatangan MOU antara PPKS dan PT Marina Del Rey ini. Bapak, Ibu, dan para hadirin yang kami muliakan, secara umum kami melihat Aceh memiliki potensi untuk terus mendorong perdagangan, trade, investasi, investment, dan pariwisata tourism, atau kita kenal PIT, dalam rangka meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam penyerapan tenaga kerja di Aceh. Perkembangan realisasi investasi di Aceh antara tahun 2017 sampai 2018 sempat mengalami penurunan, namun alhamdulillah sejak 2019 sampai dengan 2021 ini terus mengalami peningkatan dan menunjukkan tren yang positif. Hal ini dapat menunjukkan bahwa kepercayaan para investor terhadap iklim investasi di Aceh semakin membaik. Selanjutnya, Aceh memiliki potensi wisata yang sangat besar, terutama di kawasan Sabang. Potensi wisata tersebut harus dikelola dengan baik dan dikembangkan dengan masuknya investasi, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Pemerintah dan seluruh pihak diharapkan dapat terus mendorong terciptanya iklim investasi yang kondusif, serta memastikan kemudahan untuk berinvestasi. Terutama di masa pandemi COVID seperti ini, di mana tingkat kunjungan wisatawan lokal maupun mancanegara turun drastis akibat kebijakan pembatasan penerbangan dan pelayaran luar negeri. Para hadirin yang kami muliakan, kegiatan penandatanganan MOU kesepakatan kerjasama pengembangan Yah Marina Pulau Klah ini merupakan sebuah kerjasama antara pemerintah daerah, PPKS, dan Bank Indonesia yang terus aktif mendorong masuknya investasi, terutama di sektor pariwisata. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh selaku bagian dari tim percepatan investasi daerah berdasarkan SK Gubernur Aceh nomor 570/1052/2021 tentang pembentukan Satuan Tugas Percepatan Investasi Aceh tanggal 12 April 2021 memiliki tugas untuk melakukan promosi investasi dan promosi perdagangan berorientasi ekspor. Salah satu proyek investasi yang menjadi fokus pada tahun 2021 adalah proyek Yah Marina Sabang ini. Pada proyek investasi ini, Bank Indonesia Provinsi Aceh telah melakukan serangkaian acara promosi bilateral, di antaranya FGD, Focus Group Discussion, dengan perusahaan PMA PT Marina Del Rey sebagai pengelola Yah Marina di Nusa Tenggara Barat, one-on-one meeting dengan perusahaan Indo Marine Development Industry (MBI) Limited, kemudian pendampingan site visit ke lokasi proyek, serta fasilitasi serangkaian FGD pembahasan untuk membentuk kerjasama ini. Output dari seluruh kegiatan tersebut adalah tercapainya kesepakatan antara BPKS dan PT Marina Del Rey yang akan tertuang dalam MOU yang akan ditandatangani pada hari ini. Para hadirin yang berbahagia, kami berharap penandatanganan MOU ini dapat menjadi komitmen seluruh pihak untuk melakukan kerjasama dalam rangka pengembangan dermaga marina di Pulau Klah yang berkelanjutan. Investasi ini diharapkan dapat menjadi momentum kebangkitan pariwisata di Provinsi Aceh setelah mengalami penurunan akibat
dampak pandemi. Dermaga Marina Sabang dapat menjadi pintu masuk yachter ke Indonesia dari sisi barat dan mampu menyerap potensi wisata yang selama ini banyak terdapat di Phuket, Thailand, Malaysia, dan Singapura. Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Kami berharap sinergi dari setiap unsur stakeholder, baik dari sisi Bank Indonesia, pemerintah Aceh, BPKS, PT Marine Del Rey, serta pemerintah pusat senantiasa terjalin dengan baik dan harmonis. Semoga Allah SWT senantiasa memberkahi upaya kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali kami ucapkan kepada Pak Akris. Kemudian kata sambutan oleh Kepala BPKS, Bapak Iskandar Zulkarnain. Kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dari Kementerian Marves, Pak Ferry Akbar Batubara sebagai Deputi Strategis dan Kebijakan. Yang saya hormati dari Kemenko Perekonomian Ibu Kartika. Yang saya hormati dari Kemem Pariwisata dan Kreatif Bapak Fajar Utomo. Yang saya hormati dari Kementerian Investasi Bapak Saribua Siahan. Yang saya hormati Kepala Perwakilan BI Provinsi Aceh Bapak Akris Sarwani. Special thanks for the owner and management Marina Del Rey Lombok. Welcome to Aceh. Kemudian Kepala DMP TSP Aceh, yang terhormat Kepala Bapeda Sabang, Kepala Dinas Pariwisata Sabang, dan rekan-rekan sekalian yang ada di ruangan dan juga di virtual meeting. Sekali lagi terima kasih banyak atas kerjasama antara BPKS Sabang, Bank Indonesia, Marina Del Rey, sehingga MOU pada hari ini bisa terlaksana. Awal yang baik untuk investasi di Sabang. Kami dari BPKS akan memberikan kemudahan fasilitas dengan otoriti yang dimiliki oleh BPKS, sehingga investasi yang ada di Aceh bisa berjalan lebih baik, lebih maju untuk ke depan. Demikian saja dari saya. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iskandar. Kemudian kami lanjutkan oleh kata-kata sambutan yang akan disampaikan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, yaitu Bapak Fajar Utomo, Deputi Industri dan Investasi. Kepada Pak Fajar, kami persilakan. Baik, terima kasih. Yang saya hormati Bapak Iskandar Zulkarnain, Kepala BPKS, Bapak Teguh Zainwarsah, Wakil Kepala BPKS, Bapak Erwanto, Deputi Komersial dan Investasi BPKS, serta seluruh jajaran dari BPKS, kemudian Bapak Saribua Siahaan, Direktur Fasilitasi Promosi Daerah Kementerian Investasi atau BKPM, Ibu Tika, Asdep Pengembangan Kawasan Kemenko Bidang Perekonomian, Bapak Akris Sarwani, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh, juga Mr. Raymond Lefonte, CEO dari Marina Del Rey Lombok, para tamu undangan sekalian yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya sehingga kita pada pagi hari ini bisa menyaksikan sebuah momen yang sangat penting yang menjadi milestone dari pengembangan dan intensifikasi pariwisata maritim berbasis kelautan di
Sabang khususnya dan Aceh pada umumnya. Yang tentunya ini akan menjadi satu keunggulan, competitive advantage bagi Sabang dan Aceh karena memang ini merupakan salah satu keunggulan yang dimiliki oleh Sabang. Kami sangat mengapresiasi terjadinya MOU atau kesepakatan pengembangan Yacht Marina Pulau Kelas Sabang ini antara BPKS dengan Marina del Rey Lombok. Insya Allah dapat segera terwujud, terrealisasi dalam sebuah kerjasama yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Bapak dan Ibu sekalian, Yacht saat ini telah menjadi salah satu prioritas di dalam pengembangan wisata bahari atau wisata maritim. Indonesia merupakan negara maritim yang berada di kawasan laut yang luas dengan kepulauannya yang ribuan jumlahnya. Tentunya marine tourism atau pariwisata berbasis maritim ini seharusnya menjadi unggulan dari Indonesia. Tentunya kita perlu mengubah model bisnis dan juga mindset dari model tradisional menjadi model new normal yang memperhatikan protokol COVID. Sabang, seperti yang tadi disampaikan, sebagai pintu terdepan dari sebelah barat, dari sisi barat tentunya sangat potensial, seperti tadi juga disampaikan oleh Pak Akris. Kita berharap Sabang bisa menjadi atau mengambil alih apa yang saat ini dinikmati oleh negara tetangga dalam pemanfaatan pariwisata berbasis turisme ini. Beberapa tantangan dalam pengembangan pariwisata yacht yaitu ekosistem yang perlu saling terkait dan mendukung seperti sumber daya manusia, kemudian infrastruktur marina, regulasi perizinan satu pintu melalui platform digital seperti perizinan terkait visa, tenaga kerja asing, karantina, bea cukai, dan sebagainya termasuk SOP pemeriksaan. Ini harus terintegrasi sedemikian rupa. Untuk menarik investasi di sektor pariwisata melalui kedatangan yacht di Indonesia juga diperlukan relaksasi dan insentif yang diberikan kepada pelaku usaha seperti insentif perpajakan, serta kemudahan fasilitas di kepabeanan, keimigrasian, karantina, dan kepelabuhanan. Ini tentunya akan sangat membutuhkan koordinasi yang erat dan kesepahaman dari seluruh pemangku kepentingan yang ada. Yang terakhir, saya ingin sampaikan terkait dengan investasi di sektor pariwisata tahun 2020, di mana berdasarkan data dari BKPM, realisasi investasi pariwisata tahun 2020 mencapai 30,9 triliun rupiah. Dengan rincian PMA ada 8,8 triliun dan PNBN sebesar 22 triliun. Kami sangat berharap dengan potensi investasi di bidang pariwisata yang sedang dan akan dilakukan di Aceh, ini akan menjadi satu pendorong peningkatan realisasi investasi di sektor pariwisata. Kemarin pada saat Mas Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melakukan kunjungan kerja selama 2 hari di Aceh, juga sudah disampaikan komitmen kami untuk mendukung pengembangan pariwisata dan investasi pariwisata di Aceh. Kita harapkan rencana-rencana tersebut bisa segera terrealisasi dan pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan daerah serta kesejahteraan masyarakat yang ada di Aceh, sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat, sosial, budaya, serta tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kiranya Allah SWT memberikan ridho kepada inisiatif kita pada hari ini, memberikan berkahnya, dan kegiatan ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya, khususnya bagi rakyat dan masyarakat Aceh.
Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Bapak Fajar Utomo untuk sambutan dan arahannya. Kemudian acara dilanjutkan dengan Development Project Explanation oleh PT Marina Del Rey yang akan diawali oleh Bapak Raymond Leonard Lafontaine sebagai owner, kemudian dilanjutkan presentasi oleh Pak Albert Matasek sebagai operational manager. Kepada Raymond, the screen is yours, please. Assalamualaikum. Good morning. Selamat pagi. Thank you for inviting our company to become involved in the future of marine tourism in Indonesia. We're honored to be involved in building a marina in Sabang, which our company, PT Marine Del Rey, sees as a strategic location to build a world-class international marina, which will in effect act as the gateway from the western quadrant of Indonesia and help fuel the development of more marinas in Indonesia. And so I won't talk too much. My good friend Albert will explain the project in more detail. But from where we sit, we see a billion-dollar industry starting to be created finally now in the Republic of Indonesia. And we appreciate the fact that we're working with you to build this marina, and we look forward to signing the MOU and getting down to start construction as soon as we can. So God bless everybody, and thank you very much. Thank you, Pak Raymond. Pak Albert, dipersilakan. Baik, terima kasih Bu Maya atas waktunya. Saya mengucapkan terima kasih atas semua peserta dan juga semua pihak yang terkait. Dari PT Marina Del Rey, saya akan mempresentasikan beberapa hal yang menjadi poin utama kenapa kita harus membangun marina di Sabang dan kenapa perusahaan kami ingin terlibat lebih jauh. Saya mungkin langsung akan melakukan presentasi. Ya, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang saya hormati, sebelumnya seperti yang kita tahu bersama bahwa dari pihak Marina Del Rey dan juga pihak BPGS telah melakukan tinjauan lokasi langsung pada bulan April, di mana proses tinjauan tersebut sangat memberikan hasil yang sangat baik, di mana kami bersepakat untuk memilih Pulau Kelaa sebagai lokasi yang sangat strategis untuk pembangunan marina. Dan sepanjang waktu kami selalu berkoordinasi gimana proses dan konsepnya. Sampai sejauh ini kami sudah mendapatkan bentuk kasar dari proyek ini bisa berlanjut ke depan, dan mudah-mudahan dengan hasil kesepakatan ini kita bisa bergerak lebih cepat dalam waktu yang tempo juga lebih cepat agar pembangunannya bisa terrealisasi dalam waktu sekitar 1 atau 2 tahun. Ini konsep awal dari pembangunan marina Pulau Kelaa Sabang. Seperti yang dilihat bahwa kenapa kita memilih Sabang atau kenapa harus Sabang atau apa alasannya, ada 4 poin yang menjadi hal utama, yaitu letak geografis, yang kedua yaitu kondisi topografi, yang ketiga infrastruktur dan fasilitas, dan yang keempat adalah kawasan pariwisata. Nah, di sini adalah gambaran secara makro bahwa Sabang memiliki potensi yang sangat besar sebagai wilayah paling barat di Indonesia, di mana Sabang sendiri berada di titik terluar untuk pintu masuk dari wilayah Mediterania, di mana seperti Eropa dan juga Afrika. Dari siklus atau dari informasi yang kita dapat selama operasional Marina Del Rey, bahwa perputaran atau pergerakan kapal yacht ini selalu dari arah sini untuk setiap tahunnya sangat banyak. Cuma memang karena kita Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki potensi archipelago atau pulau-pulau terbesar di dunia, tapi tidak memiliki fasilitas.
Dan kami berharap bahwa dengan adanya pembangunan marina di Sabang ini menjadi salah satu pintu masuk untuk kapal yacht ini bisa menjadikan Indonesia menjadi salah satu destinasi utama untuk melakukan sailing. Dan yang berikut adalah yang poin kedua di sini. Di sana terlihat bahwa ada dua titik di mana titik yang pertama itu kita lihat sebagai market terbesar adalah Phuket, yaitu Thailand, dan juga yang berikutnya adalah Malaysia. Seperti kita tahu bahwa industri marina atau industri yacht di Phuket dan Malaysia itu jauh apabila kita dibandingkan dengan kita Indonesia. Tapi karena pergerakan industrinya sangat besar dan juga support dari setiap pihak di sana, sehingga kebanyakan para yachters yang masuk ke Indonesia hanya melakukan transit. Sehingga kita sebagai negara yang mempunyai kepulauan terbesar dan juga potensi wisata untuk yachters kehilangan kesempatan atau kehilangan potensi untuk menangkap atau setidaknya kita bisa menahan mereka untuk meng-spend money atau spend time di Indonesia. Dan kami berpikir sebagai Sabang menjadi salah satu pintu utama untuk kita bisa menarik dari market dari Phuket dan juga dari Malaysia, khususnya di Langkawi. Dan yang berikut adalah kita menangnya di Indonesia adalah kondisi cuaca, di mana kondisi cuaca kita di Indonesia itu stabil setahun atau semusim untuk melakukan sailing, sehingga informasi atau data yang kami dapat, pergerakan yacht ini setiap tahun harus menghindari ada musim winter di daerah Mediterania dan juga Pasifik. Sehingga kita sebagai negara salah satu yang sangat memiliki potensi, dan kami berharap ini bisa dilihat dari pihak pemerintah bahwa ini salah satu hal yang perlu difokus untuk pengembangan industri marina. Yang berikutnya adalah mungkin lebih mikro. Mengapa kita memilih kondisi marina di lokasinya di Pulau Kela? Kemarin hasil tinjauan kami bahwa memang ada dua lokasi. Yang pertama kami tidak merekomendasikan karena kondisi topografinya tidak memungkinkan untuk membangun marina. Namun kami melakukan penjualan lokasi untuk yang lokasi berikutnya, dan kami dari pihak yang telah membangun dan juga mengoperasikan marina selama kurang lebih 3 tahun, kami berpendapat bahwa lokasi yang paling terbaik di Sabang untuk pembangunan marina adalah di Pulau Kela. Dilihat dari luas areanya dan juga kedalaman laut dan juga areanya yang sangat terlindungi. Jadi kita opsinya kenapa kita memilih lokasi ini dilihat dari efisiensi pembangunan. Sehingga kita tidak perlu membangun adanya yang namanya seawall. Dengan lokasi seperti ini secara natural area marina sudah terlindungi dari ombak maupun angin. Dan kita juga di area ini potensinya sangat bagus karena memiliki akses keluar masuk kapal yacht mulai dari kapasitas yang 13 meter sampai dengan yang 100 meter atau kita sebut super yacht. Ini sangat memungkinkan. Jadi kami berpikir bahwa ini salah satu lokasi paling bagus di wilayah Sabang atau mungkin daerah barat Indonesia. Dan yang berikut adalah salah satu penunjang utama juga untuk pembangunan marina, industri marina adalah infrastruktur dan fasilitas. Peninjauan kami di lokasi kemarin, kami melihat bahwa infrastruktur yang ada di Aceh dan terutama di Sabang sangat bagus, di mana infrastruktur seperti jalan dan juga penyediaan transportasi untuk menuju lokasi itu sangat cepat dan sangat bagus. Dan kami pikir ini menjadi salah satu poin pergerakan atau perkembangan marina di Sabang akan sangat cepat. Dan fasilitas FASOM dan FASUMnya juga sangat bagus, dan jarak tempuh antara bandara internasional ke lokasi marina sangat dekat. Mengapa ini sangat penting? Karena kunjungan kapal yacht perlu diketahui bahwa kapal yacht apabila melakukan perjalanan jauh, kita targetnya di Marina Sabang untuk durasi kapal yacht tidak hanya untuk berkunjung, tapi dengan tujuan untuk kapalnya ditinggalkan. Seperti kita ketahui bahwa Perpres 2015 oleh Pak Jokowi telah mengeluarkan Perpres di mana kapal yacht itu boleh stay di Indonesia selama 3 tahun. Jadi kami berharap dengan adanya fasilitas dan infrastruktur di Sabang ini memungkinkan untuk para yachters memilih untuk Sabang menjadi second home untuk kapal yachtnya ditinggali. Jadi ketika kapal yacht itu ditinggalin, maka akan terjadi yang namanya sirkulasi
perputaran para yachters ini, di mana mereka kapalnya ditinggali, terus mereka balik ke negara bekerja, terus balik lagi membawa keluarga, sailing keliling, terus balik lagi ke marina. Nah, di sini yang kami berharap bahwa proses seperti ini yang sangat berdampak untuk ekonomi dan juga pariwisata, di mana tamu kapal ini hanya fokus untuk stay long term, tidak kemana-mana, seperti pindah ke Phuket ataupun ke Langkawi. Itu yang harapan kami yang untuk di proyek di Sabang. Dan yang nggak kalah penting adalah Sabang sebagai kawasan pariwisata. Seperti kita tahu, deretan selatan sampai dengan ke barat dari Sabang sampai Pulau Sumatera sendiri memiliki potensi wisata alam yang sangat bagus, di mana surfing, snorkeling yang menjadi salah satu tujuan utama para yachters ini untuk melakukan kunjungan, ini sangat besar. Jadi kami berharap ini menjadi satu dobrakan atau sebagai satu advice untuk pemerintah di sana juga untuk bisa lebih fokus ketika pembangunan marina ini kita bangun bersama, yang wisata kuliner dan juga sejarah. Kemarin kita sempat ketemu juga sama teman-teman BPKS bahwa Sabang ini memiliki sejarah yang panjang terkait maritim, bahwa dulu Sabang ini menjadi salah satu port transaksi untuk kapal dan segala macam. Dan kami berharap ini akan kembali lagi khususnya untuk kapal yacht, sehingga bisa kembali lagi untuk pengembangan industri yacht di sana. Nah, ini hasil tinjauan kami ke lokasi kemarin dengan teman BPKS. Kami sangat berterima kasih dan waktunya dan kami sangat puas untuk hasil tinjauannya kemarin, dan kami berharap dengan adanya tanda tangan MOU ini kita bisa bekerja lebih intens, lebih teknis, yang lebih detail, sehingga pengembangan Marina Sabang ini tidak memerlukan waktu yang lebih lama dan bisa lebih cepat. Ini mungkin secara makro atau secara lebih luas dari pengembangan Marina Sabang yang perlu kita tingkatkan, bahwa sebagai operator dan juga pemilik yacht marina di Lombok yang juga sudah bergerak di Indonesia selama 3 tahun, kami dengan Pak Remo sedikit ada advice atau sedikit saran, mungkin dari bapak-bapak dari Kementerian Pariwisata dan juga Invest, ini menjadi hal yang sangat penting. Mengapa kita masih struggle atau masih menjadi second option untuk kapal yacht masuk? Karena yang pertama, kalau kita lihat dari pembangunan marina sendiri, kita masih struggle antara pembangunan marina atau terminal khusus. Jadi izin untuk pembangunan marina sendiri belum spesifikasi, belum secara detail, belum tujuannya ke marina. Masih kita perlakuannya hanya untuk terminal khusus. Sehingga pembangunan marina sendiri, kita di Lombok berpengalaman bahwa pembangunan marina sendiri sangat lama karena izinnya harus saling berkaitan, sehingga prosesnya mungkin agak lama, dan kami berharap di Sabang dengan kemampuan BPKS atau kewenangan BPKS mungkin bisa agak lebih mudah. Dan yang berikut adalah memperbaiki sistem pelayanan informasi. Seperti kita tahu bahwa saingan utama kita saat ini adalah Thailand sama Malaysia, Pak. Jadi kita dari pihak swasta, kita sendiri saling memberikan informasi bahwa memang ada ibaratnya ada market besar, bahwa yachters ini sangat mempunyai potensi untuk pengembangan ekonomi. Jadi kalau kita dari pihak swasta sendiri, kami berharap ada ikut campur dari pemerintah khususnya pariwisata, agar kita bisa mendongkrak bersama bahwa Indonesia mempunyai fasilitas dan sistem pelayanan yang sangat baik untuk para yachters. Karena kita mempunyai pesaing yang sangat besar seperti Singapura, Thailand, dan juga Langkawi. Yang berikutnya adalah pelayanan clearance. Nah, ini kembali lagi dengan ketika kapal yacht masuk, ini agak sedikit ribet, Pak. Jadi kalau kita kembali ke melihat proses yang di Singapura, itu sangat cepat. Jadi kapal yacht itu menjadi prioritas utama untuk kunjungan wisata di sana. Jadi kami berharap ini juga sebagai satu poin yang bisa diperbaharui untuk seluruh Indonesia, bukan hanya di Sabang, tapi di segala sektor, agar pengembangan marine industri ini bisa lebih baik. Yang berikutnya itu pemberian izin untuk kunjungan kapal yacht. Jadi ini kami belajar dari beberapa marina yang sudah ada juga di beberapa negara, bahwa kita potensinya sangat besar. Kenapa? Karena kapal yacht itu bisa tinggal di Indonesia untuk 3 tahun. Tapi permasalahannya adalah orangnya, kapal atau orang pemilik kapal atau kapten dan krunya. Jadi
kita mempunyai izin kapalnya untuk 3 tahun, tapi untuk kapten dan krunya atau pemiliknya hanya untuk 3 bulan. Hanya untuk per bulan. Jadi mereka kesulitan untuk memperbarui izin tinggalnya. Kalau misalnya, let's say mereka masuk dari Sabang dan ingin berkunjung ke Papua, memerlukan waktu kurang lebih 2-3 bulan. Nah, dalam perjalanannya itu agak susah karena harus melakukan check-in untuk perpanjangan visa dan segala macam. Mereka bahkan memilih, udahlah kita keluar aja, kita ke Singapura atau kita ke Thailand yang lebih simpel. Jadi kemarin kita sempat berbicara, mungkin ini menjadi opsi buat Kementerian Pariwisata, khususnya bisa berkoordinasi dengan imigrasi, bahwa ini salah satu hal yang mungkin bisa menjadi salah satu daya tarik untuk kapal yacht ini bisa berkunjung ke Indonesia lebih banyak. Dan fasilitas dan juga import, seperti kita tahu di Sabang memiliki fasilitas import spare part yang free, Pak ya. Jadi saya pikir Sabang untuk saat ini menjadi salah satu daerah yang potensi sangat besar untuk pengembangannya marina. Ini membuat kita dari Marina Del Rey sendiri kaget, ternyata memang ada daerah yang khusus untuk hal seperti ini, dan saya pikir bahwa ini akan menjadi sangat cepat. Yang berikut mungkin untuk kita pengembangan yacht di Sabang ini, kita tidak bisa bergerak sendiri, Pak, antara Marina Del Rey dan BPKS. Kalau kita bicara secara general, keterlibatan dengan pusat, mungkin kita bisa melibatkan Kementerian Pariwisata untuk pengembangan Marina Sabang ini menjadi promotor, di mana kapal yacht ini tidak hanya masuk dan pergi, tapi kita berusaha untuk menangkap sebanyak mungkin agar melakukan perputaran di seluruh wilayah Indonesia, dan Sabang menjadi salah satu pintu utama untuk kita bisa menangkap atau kita bisa mempromosikan kapal yacht masuk dari daerah Mediterania. Mungkin itu presentasi dari Marina Del Rey. Terima kasih atas waktu dan kesempatan. Terima kasih juga untuk fasilitasnya. Saya ucapkan terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Raymond dan Pak Albert untuk presentasinya. Kemudian sebelum kita memasuki sesi utama, yaitu virtual MOU signing antara BPKS dan PT Marina Del Rey, perlu saya sampaikan, setelahnya kita akan mendengarkan arahan dari Kemenko Perekonomian dan juga Kemenko Marves setelah MOU signing. Sekarang kita akan melakukan penandatanganan MOU secara virtual, yaitu antara BPKS dan PT Marina Del Rey. Baik, di sini saya akan memberikan aba-aba, jadi tanda tangan secara bersama-sama antara Pak Raymond dan juga Pak Iskandar Zulkarnain. Oke, 1, 2, 3. Silahkan untuk ditanda tangan MOU-nya. Raymond, would you sign the MOU? Sign. Congratulations. But
Oke, udah. KSN. Oke, that's it. Anak Resto. KASN. Komisi ASN. Anak Resto. Pak Restok sih ASN. Oh, Ya, iya. Baik, telah dilakukan penandatanganan MOU kesepakatan untuk pengembangan Yah Marina Pulau Klah antara BPKS dan PT Marina Del Rey. Terima kasih kepada Pak Iskandar Zulkarnain dan juga Bapak Rayman. Alhamdulillah. Kemudian akan ditampilkan proyek video. Baik. Selanjutnya, mari kita dengarkan arahan dari Kemenko Maritim dan Investasi, yaitu dari Asisten Deputi Strategis dan Kebijakan kepada Bapak Ferry Akbar Pasaribu. Kami persilakan. Terima kasih, Bu. Yang terhormat Bapak Erwan, Bapak Azwar, saya mohon maaf Pak Ibu, ada keterbatasan visual saya untuk melihat semuanya, mohon maaf. Ada Pak Fajar, ada Bu Maya, Pak Albert, Pak Raymond, Pak Iwan, dan mohon maaf Pak Zulkarnain. Mohon maaf saya tidak menyebutkan satu persatu, tapi bukan itu mengurangi rasa hormat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih sudah diundang untuk menyaksikan penandatanganan MOU antara BKSP Sabang dan Marina Del Rey Yacht yang akan bermitra dalam rencana pembangunan fasilitas ataupun hub marina di kawasan Sabang. Kami sudah cukup panjang berdiskusi dengan Pak Erwan, Pak Doni sebelumnya, dan kami sangat mendukung upaya ini, dan seperti yang sudah kami sampaikan secara informal, Ibu dan Bapak, Sabang sebetulnya tanpa perlu dijelaskan secara panjang lebar sudah memiliki kondisi geografis yang sangat menguntungkan karena terletak dekat dengan pusat-pusat yacht lainnya seperti atau marina lainnya seperti di Malaysia maupun Thailand begitu. Jadi apabila kita bisa mengembangkan Sabang untuk menjadi bagian dari industri yang berada di Thailand dan di Malaysia, itu akan mendorong Sabang menjadi salah satu hub juga di dalam industri ini. Yang penting kalau menurut saya adalah pertama bagaimana kita merealisasikan MOU ini, karena MOU is one thing, implementing it is another, gitu. Jadi menurut saya itu yang harus perlu kita segera sikapi, kita susun business plan-nya, bagaimana how we move forward with this MOU being signed today, right? Karena menurut saya COVID ini, Ibu Bapak, membuktikan begitu ya bahwa marina ini adalah industri yang
yang sebetulnya sangat COVID proof gitu ya, karena kita bisa memfilter orang-orang yang datang, dan biasanya orang-orang yang datang juga jumlahnya terbatas dan masif, dan mereka memiliki kemampuan ekonomi yang baik. Jadi satu sisi kita bisa mengontrol penyebaran COVID ataupun pandemi-pandemi lainnya, kita nggak pernah tahu di depan juga akan terjadi menurut saya, karena dunia semakin terhubung, terkoneksi, apa yang terjadi di satu tempat segera bisa dirasakan atau bisa segera ditularkan ke tempat lain gitu, seperti yang kita lihat sekarang. Marina ini spesifik, dia bisa dibatasi orang-orang yang datang, kita bisa kontrol, tapi pada saat yang bersamaan dia juga tetap menghasilkan nilai-nilai keekonomian, begitu ya. Jadi menurut saya ini perlu kita sikapi secara serius, dan sebagaimana Ibu Bapak ketahui, Sabang juga sudah masuk dalam radar sebetulnya para pemain-pemain Marina ataupun para pemilik-pemilik yacht. Sebagaimana Ibu Bapak ketahui, pemilik-pemilik yacht ataupun pemilik-pemilik Marina kan sebetulnya itu closely knit community begitu ya. Mereka sebetulnya saling kenal karena memang sudah ada forumnya, baik di sosial media, zaman dulu mungkin majalah begitu ya, dan mungkin interaksi langsung. Jadi mereka ini saling kenal begitu. Saya kebetulan lama di Amerika begitu. Beberapa pemilik yacht itu sudah pernah ke Sabang begitu. Dan mereka umumnya memiliki impresi yang baik. Cuma kendalanya adalah masalah infrastruktur di sana, yaitu marinanya sendiri begitu. Satu juga kalau saya boleh titip pesan, kita juga harus memasukkan dalam bisnis plan kita bagaimana membuat Sabang ini aksesibel di luar keberadaan Marina. Dalam arti begini, misalnya pemilik yachtnya ingin memarkirkan kapalnya di Sabang, lalu mereka ingin terbang ke Singapura, terbang ke Thailand gitu, mereka dengan mudah bisa melakukannya. Kalau saya lihat di tempat-tempat lain, itu tampaknya fasilitas bandara mau tidak mau harus kita siapkan di samping marinanya. Nah, ini mungkin salah satu prioritas yang perlu kita segera sikapi, karena regular flight ke suatu tempat itu tampaknya memang menjadi kunci keberhasilan kita dalam membangun kawasan itu menjadi kawasan pariwisata atau dalam hal ini marina. Kemarin saya baru kembali dari Padang, Ibu Bapak, kami juga dan kebetulan memang Gubernur Sumbar kami fasilitasi telah bertemu dengan Pak Luhut begitu. Mentawai akan menjadi salah satu prioritas, dan again Mentawai ini juga hampir sama dengan Sabang. Dia juga sudah dikenal di dunia internasional, dan yang kurang memang tinggal adalah bandaranya. Dan Sabang dalam hal ini menurut saya lebih beruntung sebenarnya, karena sudah ada pelabuhan sudah ada bandara walaupun milik TNI AU. Saya pernah ke sana Ibu Bapak 25 tahun yang lalu gitu. Saya pikir ini perlu bandara pangkalan TNI AU ini bisa kita bahas secara serius gitu ya, bagaimana pengelolaannya, karena kebetulan saya juga lahir besar di keluarga TNI AU gitu ya. Saya lahir besar di Medan. Sebagai ilustrasi saja, Bandara Kolonia itu berpuluh-puluh tahun dipakai oleh penerbangan sipil Ibu Bapak, padahal itu milik TNI AU gitu. Dan sekarang setelah bandara sipil pindah ke Kuala Namu, TNI AU sepenuhnya mengolah Kolonia gitu, untuk kepentingan militer. Nah, saya pikir ini demikian juga dengan bandara di Surabaya. Bandara di Surabaya itu adalah milik Angkatan Laut gitu. Jadi kalau menurut saya ini perlu kita segera bahas mungkin dengan TNI, dengan Mabes TNI, dengan Kemenhub gitu ya. Bagaimana memanfaatkan bandara yang ada di Sabang ini untuk segera bisa mampu melayani penerbangan reguler di masa yang tidak terlalu lama dari sekarang. Mungkin itu saja sekedar masukan dari saya. Sekali lagi selamat atas MOU yang sudah ditandatangani. Saya berdoa dan kami siap di Jakarta untuk support. Mohon kami terus diinfokan, di-engage apa yang bisa kita lakukan. So congratulations to all, and I do hope that Marina del Rey may help us in accelerate constructing
the international marina in Sabang. That's our wish in Jakarta, and we are ready to cooperate with you all. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan telah diberikan kepada saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Pak Ferry. Kemudian kita juga akan mendengarkan arahan dari Kemenko Perekonomian yang akan disampaikan oleh Asisten Deputi Penguatan Daya Saing Kawasan. Kepada Ibu Kartika Listriana, kami persilakan Ibu. Baik, terima kasih Ibu Moderator, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, khususnya di sini hadir Bapak Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Sabang, ya, Bapak Iskandar Zulkarnain, didampingi oleh Pak Irwanto, juga Pak Deputi. Bapak Ibu sekalian, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam sehat selalu untuk kita semua juga. Kami menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya Bapak atas undangan yang dilayangkan ke kami untuk bisa mengikuti acara penandatanganan MOU Kesepakatan Pengembangan Yacht Marina Pulau Bah Sabang ini, di mana kita ketahui bersama bahwa Sabang ini sebetulnya sudah lama mempunyai tugas, ya, sudah ditetapkan oleh pemerintah sebagai salah satu kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas dan perdagangan bebas, kalau kita kenal KPPPB. Dan kami sangat menyambut baik sekali dengan adanya MOU ini. Semoga selanjutnya kerjasama yang akan dilakukan, ya, oleh pihak Badan Pengusahaan Kawasan Sabang dan juga bekerja sama dengan perusahaan PT Marina Delra ini bisa mendukung aktivitas-aktivitas ekonomi yang tentunya bisa juga membantu mengeskalasi upaya pertumbuhan perekonomian nasional kita. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, tadi selain Bapak Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Sabang juga hadir, saya dengar tadi juga ada Bapak perwakilan dari Bank Indonesia, dari Aceh khususnya, dan juga ada Bapak dari Kementerian Koordinator Bidang Marinvest, dan ada Mr. Raymond Leonard Lafontaine, Direktur Utama PT Marina Delra, serta seluruh undangan yang hadir yang kami muliakan. Pertama-tama sekali lagi tadi kami ucapkan terima kasih atas undangan yang sudah disampaikan. Jadi mohon maaf, kami juga kebetulan lagi berparalel Pak Kepala, Pak Iskandar. Ini kami ada rapat 4 secara bersamaan dan semuanya tidak bisa ditinggal. Ini mohon maaf tadi kalau misalnya sekali kami tidak ada hal yang mungkin sedikit miss. Ya, namun kami coba untuk terus ikut di sini, di mana acara penandatanganan MOU antara Badan Pengusahaan Kawasan Sabang dan PT Marina Delra ini tentunya juga dalam rangka mendorong pengembangan sektor pariwisata, ya, khususnya melalui pembangunan dan pengoperasian marina yacht di Pulau Bah Sabang. Sebagai kita ketahui bersama bahwa sektor pariwisata ini adalah merupakan salah satu sektor yang terdampak sangat besar, ya, akibat adanya pandemi, termasuk sektor yang penurunannya cukup tinggi, ya, akibat pandemi COVID-19 ini. Dan kami sangat menyambut baik dengan MOU ini, sehingga ini saya pikir menjadi salah satu core bisnis di bidang pariwisata, ya, yang saya pikir juga menjadi salah satu warna sektor pariwisata di masa pandemi ini yang bisa kita gagas untuk dikembangkan kembali, gitu ya. Selain kegiatan-kegiatan pariwisata lain yang tentunya sekarang juga sedang diupayakan oleh pemerintah untuk kembali dihidupkan. Kemudian wisata dan kepariwisataan ini merupakan salah satu prioritas pengembangan kawasan Sabang ke depan. Kami sudah melihat rencana kerja dari Badan Pengusahaan Sabang, ya, wisata ini menjadi salah satu core juga yang akan didorong ke depan.
di mana kebijakan pengembangan kepariwisataan kawasan Sabang tersebut ini juga disinergikan dengan peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2011 tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional atau Riparnas 2010 dan 2000 sampai 2025 dengan konsepsi pembangunan kepariwisataan nasional meliputi destinasi pariwisata, kemudian juga ada pemasaran pariwisata, industri pariwisata, dan pelembagaan kepariwisataan khususnya dalam upaya merealisasikan potensi kawasan Sabang sebagai kawasan wisata bahari atau maritime and coastal tourism, wisata alam atau ekoturism, dan wisata budaya atau cultural tourism terkemuka. Saya dengar kemarin juga hadir Bapak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ya, Pak Iskandar ya, untuk bisa mendorong juga upaya akselerasi implementasi sektor pariwisata di Sabang ini. Merupakan satu titik poin yang cukup strategis saya pikir, dan mudah-mudahan dengan MOU ini juga bisa merealisasikan pengembangan sektor pariwisata khususnya di Sabang. Kemudian oleh karena hal tersebut, Kemenko Perekonomian sangat mendukung rencana investasi PT Marina Del Rey untuk mengembangkan marina yacht di Pulau Kelah khususnya dalam upaya memaksimalkan potensi wisata bahari di kawasan Sabang. Kita ketahui bersama bahwa potensi laut di Sabang cukup bagus sekali, yang memiliki ragam jenis terumbu karang dan biota laut yang menjadi tempat bagi 538 lebih mungkin ya jenis ikan hias. Kemudian ada juga 23 spot menyelam internasional. Saya pikir pasar internasional sudah familiar dengan lokasi ini, khususnya di perairan Sabang. Juga ada beberapa spot favorit, antara lain ada Rubiah Sea Garden, ada Bati Tokong Seulaku Drift, ada The Canyon juga di sini, Sophie Rikmer, dan juga Volcano Underwater dengan kondisi air laut yang bersih dan tidak tercemar. Yang kami beberapa waktu yang lalu memang sudah cukup lama melihat, memang sangat-sangat bagus sekali. Ini menjadi satu objek wisata yang bisa menjanjikan ya untuk kelas internasional. Kemudian dalam mengoptimalisasi potensi tersebut dibutuhkan langkah dan kebijakan strategis untuk mendorong industri kepariwisataan di Sabang, terutama di tengah masa pandemi. Salah satu upaya pemerintah dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional di berbagai sektor itu adalah melalui disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, yang salah satu tujuannya adalah menarik investasi. Saya pikir ini menjadi langkah positif juga ya dari follow up Undang-Undang Cipta Kerja kita, di mana investasi sudah mulai masuk ke kita, dan mudah-mudahan diikuti oleh sektor-sektor investasi yang lain yang lebih banyak lagi nanti ke depan. Kemudian melalui Undang-Undang Cipta Kerja, pemerintah mengupayakan reformasi struktural yang dapat mendorong transformasi ekonomi agar Indonesia dapat keluar dari middle income trap dan menjadi 5 negara berpendapatan terbesar di dunia pada tahun 2045. Ini cita-cita kita semua Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan bisa diwujudkan melalui salah satu sektornya adalah pariwisata, yang memang sebelumnya pariwisata itu cukup mendatangkan devisa yang sangat-sangat signifikan besarnya. Undang-Undang Cipta Kerja merevisi undang-undang terkait investasi sehingga mampu mendorong penciptaan lapangan kerja melalui peningkatan investasi. Sehingga seluruh proses-proses perizinan itu disimplifikasi dengan Undang-Undang Cipta Kerja dan seluruh peraturan turunannya. Saat ini peraturan menteri juga semuanya sudah sedang dalam finalisasi untuk sudah ditetapkan. Mudah-mudahan itu menjadi iklim kondusif bagi kita ya untuk bisa menerima dan membuka calon investor seluas-luasnya. Pemerintah juga telah menyelesaikan 51 peraturan pelaksana Undang-Undang Cipta Kerja. Salah satunya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas atau KPBB. Berdasarkan PP tersebut, Sabang sebagai KPBB diberikan fasilitas pembebasan biaya masuk, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, dan cukai yang tentunya akan mendorong terwujudnya lingkungan bisnis yang lebih kompetitif untuk industri di KPBB Sabang. Jadi memang dengan adanya PP ini diharapkan investasi ke depan memang semakin banyak tertarik untuk masuk ke wilayah Sabang ya, sebagai salah satu wilayah KPBB. Kemudian di samping itu, investor yang akan berusaha di KPBB Sabang juga akan memperoleh kemudahan dalam hal pengajuan perizinan berusaha melalui OSS atau Online Single Submission yang sekarang sedang diakselerasi penyelesaiannya melalui
Kementerian Investasi, sekarang namanya sudah berganti, yang sepenuhnya menjadi kewenangan Badan Pengusahaan Kawasan Sabang. Sehingga Badan Pengusahaan Sabang ini mempunyai kewenangan penuh saat ini untuk dalam konteks pemberian perizinan berusaha. Saya pikir ini juga menjadi satu follow up ya dari Undang-Undang Ciptaker yang memudahkan investasi itu masuk ke kawasan Sabang. Pada tingkat daerah, Aceh sebagai daerah istimewa memiliki otonomi khusus yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006. Pemerintahan Aceh yang memuat klausul-klausul istimewa untuk memfasilitasi pembangunan ekonomi di Provinsi Aceh, termasuk di KPPBB Sabang. Klausul ini mencakup bidang perdagangan, pembangunan dan pengelolaan, sumber daya alam, serta kemudahan akses. Kewenangan ini saya harap dapat dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin bersama-sama dengan pemerintah pusat untuk kesejahteraan masyarakat. Sebagai penutup, kami khususnya mengajak kepada kita semua untuk tetap bisa menjaga semangat optimisme dalam menghadap pandemi COVID-19, walaupun kita sama-sama semua belum tahu ya, seluruh dunia belum tahu kapan pandemi ini akan berakhir. Kita sama-sama berdoa mudah-mudahan segera bisa hilang dari muka bumi ini, pandemi COVID-19. Oleh karena itu, di tengah pandemi ini, dengan segala upaya kita menggerakkan kegiatan-kegiatan ekonomi melalui investasi, gitu. Protokol kesehatan tetap harus ditegakkan dengan cukup disiplin. Kemudian kegiatan yang dilakukan dengan bisnis as usual itu sebetulnya tidak cukup. Kita harus punya inovasi. Saya pikir ini juga merupakan salah satu inovasi yang sudah dilakukan oleh Badan Pengusahaan Sabang yang bersama dengan perusahaan terkait tadi. Ini diperlukan agar kita bisa mendapatkan atau memperoleh suatu terobosan di tengah situasi sekarang, di mana perekonomian kita jatuh sekali di level minus ya. Sekarang sedang diupayakan untuk bisa bertahap untuk mencapai nilai positif. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini bisa mulai bergerak di arah nilai tingkat positif. Dengan menghadapi hal ini secara bersama-sama, kami yakin bahwa kita semua bisa menghadapi tantangan ini untuk ke depan bisa menjadi lebih maju, dan mudah-mudahan ekonomi kita juga semakin bisa membaik ya, dan harapan lebih jauhnya lagi supaya pandemi ini bisa segera hilang dan kita sama-sama bisa bersinergi mengembangkan seluruh kegiatan investasi khususnya mungkin untuk Sabang yang diharapkan bisa berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Kira-kira demikian Bapak Ibu yang kami muliakan yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Ibu Kartika. Berhubung tadi ketika penandatanganan MOU belum bisa didapatkan foto yang bagus, mungkin kita bisa ulang kembali foto bersamanya kepada Pak Iskandar dan juga Raymond. We would like to take a picture with the MOU, please. Would you hold it? Yep. Oh ya, mungkin Bapak depan lagi kali Pak. Oke, ya gitu ya. Nah, oke, 1, 2, 3. One more time. 1. Yeah. Would you show the page with the signature, please? Yeah. The other one. Yep. Yeah. 1, 2, 3. Oke. Gimana IO Pak Harun, udah oke belum foto yang tadi? Baik ya, kalau begitu. Oke. Baik, dengan berakhirnya foto MOU tadi, maka berakhir pula acara pertemuan hari ini, yaitu penandatanganan MOU Kesepakatan Pengembangan Yah Marina Pulau Klah Sabang antara BPKS dan PT Marina Dere.
Kami di sini ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Bank Indonesia yang telah memfasilitasi acara ini dan dari awal memfasilitasi pertemuan kami dengan PT Marina Del Rey, dan juga kita harapkan bahwa MOU ini menandakan perkembangan kemajuan kembali investasi di Sabang. Dan juga kepada Bapak-Bapak dari Kemenko Marves, Kemenko Perekonomian, dan juga Ibu, kemudian dari Kemenparekraf, Kementerian Investasi, dari DPM PT SP Aceh, Pak Martunis terima kasih, dari Disbudpar Provinsi Aceh, Pak Jamal, kemudian Dinas Pariwisata Sabang, Bapeda Sabang, dan juga teman-teman dari Marina Del Rey dan juga BPKS yang telah hadir. Terima kasih banyak di sini. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Kegiatan yang diamanatkan tugas maka Kementerian Tidak Tempat itu wajib untuk pengawal itu dalam konteks tadi yang Pak sampaikan, memastikan bahwa sukses, congratulations. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Sukses semuanya. Salam sehat. Terima kasih Pak. Sukses Pak Iskandar, Pak Irwanto. Terima kasih. Thank you. Terima kasih Pak. Ya. Thank you. Thank you Pak Re. Thank you. Pak Is, selamat Pak Is, Pak Iskandar. Well done. kita memang diharapkan bahwa kita memang diharapkan semuanya